Cuman kan menurut saya kalau kita pakai HP ya, feel motonya tuh nggak dapet menurut saya ya. Jadi contohnya kita di satu frame itu ada 2 foto. Yes, itu juga salah satu fitur yang diunggulkan di Fuji X-Salve ini. Milih kamera tuh tergantung hati juga katanya. Tergantung hati, benar. Yes. Yakin yang mana, kayak gitu. Halo Kotara FM, selamat datang di episode terbaru Kotaraya Talk. Seperti biasa, saya dan Ika akan menemani kalian semua. Di sini kita akan membahas dunia seputar fotografi dan juga videografi. Nah, hari ini topik yang kita bahas adalah mendingan beli Fuji X-Salve atau Mini Evo. Wah, kenapa nih? Kira-kira kenapa kita harus membandingkan X-Salve dan Mini Evo? Oke. Nah, seperti yang kalian tahu, di kamera Fujifilm seri X lainnya, itu tuh adalah kamera entry level dan sampai di level profesional. Sedangkan di seri X-Salve ini nih bukan kamera profesional ataupun bukan kamera untuk entry level. Jadi, sejak saya pakai ini, kalian boleh nonton videonya di samping ya, nanti akan kita post. Feel-nya tuh kayak pakai kamera Instax sebenarnya. Yes, karena dia bukan kategori kamera entry level ataupun profesional. Makanya saya membandingkan dengan Instax Mini Evo. Dan kerennya lagi, dia juga ada beberapa filter Instax di dalam kamera ini. Gitu. Nah, kira-kira hari ini topik yang kita bahas apa aja nih, Kak? Kita akan bahas 8 topik ya, 8 poin ya antara X-Salve dan Mini Evo. Apa aja? Pertama kita akan membandingkan harga. Terus yang kedua ada desain dan ergonomi ya. Lalu ada teknologi dan fiturnya juga kita akan bandingin. Lalu selanjutnya ada kualitas foto, yaitu yang paling penting banget ya. Kualitas foto paling penting kita akan bandingin. Di chapter 4 tuh ya. Betul. Dan ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kita akan bahas juga pastinya. Biar fair. Betul. Terus ada tren dan popularitas kedua kamera ini. Nah, yang terakhir mungkin kita akan kasih tahu pengalaman kita menggunakan kedua kamera ini. Yes. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, ini pasti seru banget ya. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Baik. Oke, Kotara FM, Fuji X-Salve ini baru saja dirilis itu kalau nggak salah bulan lalu ya, Kak ya? Iya, baru. Di bulan Juni, yes. Dan ini saya PO di Beli-Beli. Waktu itu ada voucher juga, saya dapat potongan kurang lebih hampir 100.000. Ini harganya sekarang di 12,8 juta. Nah, karena saya PO early, saya tuh dapat bonus pembelian ini. Saya mendapatkan Instax Mini Link 3. Saya juga mendapatkan memory card 32 GB SD card yang sudah saya pasang di Fuji X-Salve saya. Lalu kalian juga bisa klaim untuk mendapatkan ekstra baterai dari Fuji. Tapi itu untuk 300 unit pertama. Dan kebetulan saya masuk di kategori itu, makanya saya mendapatkan bonus-bonus dari PO early di Beli-Beli. Nah, tapi Kotaraya tentu masih ada ya, karena kita ada stok kurang lebih 3-4 unit yang masih available untuk mendapatkan Instax Mini Link dan juga si ekstra baterai ini. Jadi, dan memorinya ya pastinya. Dan memori, betul. Jadi yang tertarik untuk membeli Fuji X-Salve dan ingin mendapatkan privilege seperti ini, buruan belanja di Kotaraya. Jangan buruan, yuk belanja di Kotaraya. Oke, dan ini boxnya seperti ini, minimalis banget ya. Saya lumayan suka, dia langsung kasih tahu ada desain X-Salve-nya di depan. Ini tampak belakang, ini tampak depan, Fujifilm. Lalu di dalam box ini kalian hanya mendapatkan 1 unit Fuji X-Salve, ini strapnya pasang sendiri, ini udah saya pasang. Dan yang terakhir adalah ini dia, jack untuk headphone. Yes, jadi ini bukan untuk mic eksternal, sayangnya bukan, ini untuk headphone. Jadi fungsi untuk apa? Pada saat kita merekam menggunakan X-Salve, kita bisa mendengar suara dengan internal microphone-nya. Jadi itu dia paket dari Fuji X-Salve. Oh, saya lupa, yang tertarik ini ada 3 SKU, dia ada 3 warna. Ada yang all black, all silver, dan kebetulan yang saya punya ini charcoal silver. Yes, dan memang desainnya klasik, jadi kalau udah klasik udah pasti long lasting. Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke Mini Evo ya. Nah,
Mini Evo ini seperti ini ya tampilannya. Di depan aku sudah ada boxnya juga ya. Tapi sebelum itu aku mau bilang dulu terima kasih kepada Fujifilm Indonesia. Ini adalah demo unit yang dipinjamkan ke Kota Raya ya. Yes. Jadi terima kasih, so kita bisa bikin konten ini ya hari Betul, ini. Betul. yes. Oke. Nah, untuk Fujifilm ini adalah warna black ya. Dia ada dua. Ya, satu lagi ada brown. Untuk warnanya ada dua. Nah, yang didapat dari paket pembelian apa aja? Ya, jadi pertama pasti unitnya. Dan dia tuh ada strap kamera serta kabel chargernya ya, USB-A to USB-C ya. Tapi ini karena ini demo unit jadi ini nggak include ya. Dan selain paket yang ini kita juga punya paket yang anniversary ya. Jadi dia agak lebih lengkap ya. Kalau ini harganya di 3.300.000, yang anniversary itu ada di 4 juta. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat bedanya gambar. di mana tuh yang Nah, untuk yang paket anniversary, teman-teman bisa lihat detailnya apa aja di gambar ini. Kira-kira itu aja yang ada di dalamnya. Cukup ringkas ya. lumayan jauh ya bedanya ya. Harga yang di 3 juta di compare dengan harga yang di 12 juta. Sekian. Nah, tapi nanti kita masih ada pembahasan berikutnya, nanti kita coba kita lihat lagi ya. Oke. Ini kita masuk ya. Size kameranya ini kecil banget ya. Kalau kita compare sama si Mini Evo, gila ini sih jauh ya. Jauh lebih kecil Betul. dibanding si Mini Evo. Kalaupun kita compare dengan smartphone saya, ini smartphone saya ada di sini, juga jauh lebih kecil ya. Tapi ketutup. memang lebih tipis smartphone sih, dia lebih tebal. Tapi ya dia nggak terlalu lebar. Jadi ini compact banget, bisa di-carry kemana-mana. Beratnya ini cuma 240 gram saja, jadi sangat ringan. Materialnya dari plastik, sayang ini plastik ya. Tapi walaupun dia dari plastik, kualitas finishnya atau build-nya buat saya ini juga udah lumayan solid. Ya, ini solid. Nah, sekarang kita bisa lihat dari bagian atasnya ini saya suka banget ya, karena ada tulisan Fuji X-Half. Ini terkesannya kayak tato di kamera nih. Sebenarnya ini yang bikin saya suka banget. Mungkin ini sedikit bias ya, karena ini kamera Fuji pertama saya. Jadi saya suka banget sama logonya dan juga mereka punya tone writing. Karena look-nya elegan ya jadinya ya. Betul, yes. Lalu di atas ini juga ada sedikit, ini ada internal microphone. Jadi kamera ini memiliki internal microphone. Di sini juga ada cold shoe, sayangnya bukan hot shoe ya. Lalu di sini juga ada layar bidik. Di sini juga ada flash internal. Nah, keren ya, ada internal microphone, ada flash internal juga. Nah, ini di belakang sini dia juga ada aksen-aksen hitam-hitam nih kayak kulit jeruk gitu. Dan layarnya sudah touchscreen. Layarnya sudah touchscreen. Jadi ini pemakaiannya sangat mudah sekali. Kita tinggal swipe ke atas, ke bawah, kiri dan kanan. Nanti saya akan kasih contoh. Dan di LCD yang sebelah sini, di sini kalian bisa memilih 13 film simulasi dan juga ada 26 filter efek yang sudah ada di dalam kamera X-Half ini. Nah, lalu di sini juga ada untuk shutter button-nya ya. Dan ini juga kita bisa beli aksesorisnya mungkin di marketplace ya. Kita bisa taruh nih di atas nih, kita bisa kasih warna merah ataupun warna lain. Yes, biar lebih timbul lagi pencetannya, betul. Menarik ya, menarik. Yes. Lalu di sini kita juga bisa melihat lensanya ini sudah fixed lens. Dia fixed lens di equivalent 32 mm, 32 mm dan juga f-nya di 2,8. Paling kecil ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur secara manual, kita punya exposure atau aparaturnya. Nah, secara manual kita tinggal tukar seperti ini. Tapi dial untuk mengganti shutter dan juga ISO dan WB itu semua touchscreen. Jadi memang dia nggak ada dial yang untuk kayak ngatur shutter speed ataupun itu nggak ada ya di sini ya. Jadi yang secara manual yang paling enak ini untuk aperture. Tapi kita juga bisa taruh di A untuk auto. Lalu di sini juga ada tombol untuk menyalakan flash on atau off. Dan di paling bawah ini bisa kita pasang di tripod mounting.
Dan rasionya ini sudah 4:3, jadi memang kamera ini didesain khusus untuk sosial media. Kayak Instagram ataupun TikTok gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya coba nyalain sedikit ya, saya mau kasih ke teman-teman. Ini sangat user friendly pemakaiannya, user friendly banget. Jadi kalau kita tinggal swipe ke atas, itu kita langsung masuk ke bagian quick setting. Antara di menu foto ataupun di video. Lalu kalau kita swipe ke arah kanan, itu kita bisa langsung memilih film simulasi atau filter. Contohnya kita masuk ke film simulasi, lalu kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Semuanya ini sudah touchscreen. Dan kita bisa langsung melihat hasilnya tuh di layar bidik kita atau digital ini, di screen kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang kekurangan nggak ya kira-kira? Oke, genggamannya. Buat saya kamera ini memang kecil ya. Kebetulan tangan saya juga nggak terlalu gede. Jadi just nice aja di tangan saya. Tapi memang lebih nyaman kalau kita menggunakan si hand strapnya ini. Just in case itu slip. Kelepas ya. Karena kayak nggak ada lekukan atau apapun nih di sini. Ini beneran flat. Jadi saya lebih aman pakai hand strap. Tapi buat yang tangannya gede banget nih. Ini saya rasa agak kekecilan. Tapi berhubung tangan saya nggak terlalu besar, nggak kayak badan saya, jadi buat saya ini just nice aja sebenarnya. Pas banget. Dan size ini emang cocok banget untuk dibawa kemana-mana. Even istri saya aja yang nggak suka foto, itu pakai kamera ini tuh bisa langsung pakai. Karena emang tinggal point on shoot, dan kita bisa langsung pakai efek dan film simulasinya aja. Kurang lebih seperti itu untuk si Fuji X-Half. Oke, nah sekarang kita beralih ke Mini Evo. Mini Evo bisa lihat ini karena demo unit ya, jadi ada ini. Aslinya nggak ada. Strapnya kayak begini ya, yang asli ya. Ini bukan strapnya. Dan kita lihat ya, tadi dari ukuran ini lebih besar daripada si X-Half kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara sendiri ya, ini tetap masuk itu kok travel friendly juga. Travel friendly juga ya? Iya, masuk tas kita yang kecil pun ini nggak makan tempat gitu. Masih oke. Dan bodinya ringan ya, itu ringan banget. Kalau tadi 240 sekian ya. 240 gram, ya, betul. Ini 285 gram. Ya, artinya lebih gemuk sedikit. Ya, agak gemuk dikit ya. Terus kalau misalkan digenggam, ya ini juga sama, tadi nggak ada lekukannya, jadi kita harus hati-hati. Tapi ini juga enak banget digenggam. Ya, terus ini tuh desain-desain kulit jeruk mungkin karena ini ya, mungkin sama ya, ada kulit jeruk juga ya. Fuji itu tuh ini ya, desain identiknya ya kali ya. Jujur karena Kota Raya itu jarang ya jualan kamera Fuji, dan barang-barang stok yang hot juga kita jarang dapat stok sih ya, jarang. Jadi dan ini kamera Fuji pertama saya. Jadi saya juga nggak tahu apakah ini signature-nya Fuji atau enggak ya. Tapi kayak kamera-kamera juga, kamera-kamera kayak Nikon juga ada ya. Bagian-bagian yang ini biar anti slip mungkin ya. Iya, mungkin dibuat kasar, betul. Dibuat kasar kayak gitu. Jadi terus untuk digenggamnya dan dia bisa landscape dan potret gitu. Jadi kalau misalkan kita landscape, ini ada tombol shutter ya. Kita bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan kita potret ya, kita potret. Nah, tombol shutter itu ada di sini. Jadi, dia nggak ada layar bidik ya? Iya, nggak ada. Dia langsung ke ini. Dan sayangnya belum touchscreen ya. Belum touchscreen. Tapi karena settingannya memang dia ini banget ya, tinggal point and shoot, bener-bener kayak otomatis aja. Jadi cukup oke ya. Materialnya juga kurang lebih mungkin sama ya. Jadi plastik, tapi tetap kokoh ya, nggak ringkih atau gimana kayak gitu. Terus tadi ya, penggunaannya juga mudah banget karena tinggal point and shoot aja. Jadi aku yakin kayak siapapun bisa. Teman-temanku yang kayak bukan di dunia fotografi, videografi juga plak-ketiplak udah pasti bisa. Pasti bisa, yes. Kayak gitu. Karena memang kedua unit ini sangat user friendly. Betul. Dan saya pun juga bukan profesional fotografer ya. Masih termasuk awam, tapi memang cara pakainya sih nggak terlalu ribet ya. Mudah. Dan auto settingnya juga udah bagus ya. Betul, iya. Tinggal point and shoot, udah oke ya. Yes. Oke. Gitu.
Sekarang kita akan bahas mengenai teknologi dan fiturnya. Seperti yang saya bilang, X-Half ini memang dipromosikan sebagai 2-in-1 kamera atau bisa saya bilang half analog, half digital. Memang kamera ini tuh dibuat khusus untuk orang-orang agar bisa merasakan atau memakai mode analog tapi di zaman modern seperti sekarang ini. Kan kita tahu kalau pakai kamera analog yang dulu tuh kita harus beli roll film, yang kamera sekali pakai buang. Nah, tapi ini sudah dikemas dengan baik oleh Fuji X-Half agar kita tidak perlu melakukan hal-hal itu seperti lagi. Jadi nggak perlu beli roll film lagi. Bisa langsung kita menggunakan mode analognya secara digital, kita bisa foto tanpa perlu harus bakar roll film. Berarti lebih efisien, cuman nggak menghilangkan tadi ya sensasi. Tapi memang feel analognya itu diberikan. Jadi kalau kita nyalain ya, ini ada windernya dan ini bukan gimmick. Jadi buat teman-teman atau Kotar FM yang pengen tahu caranya, setelah kita nyalakan, ya kita akan swipe down ke bawah. Kita akan masuk ke film kamera mode. Nah, begitu kita masuk ke film kamera mode, di sini nih kita bisa memilih masuk ya film kamera mode. Nah, di sini kita bisa memilih kira-kira tuh mau menggunakan berapa number of shots, ada 36, 54 dan 72. Nah, misalkan contoh kita pilih 36 ya. Kita pilih 36, kita start. Nah, pastikan pada saat menggunakan film analog kita tuh sudah memilih film simulasi atau filter efek yang pengen kita pakai. Karena kalau kita lupa memilihnya mau pakai film simulasi atau filter efek yang mana, kita tidak bisa mengubahnya pada saat sudah masuk ke mode analog. Contohnya nih ya, ini kan ada Eterna ya, film simulasinya. Nah ini kalau saya swipe down, itu nggak bisa ataupun swipe ke atas. Jadi memang kita sebelum masuk ke mode analog, pastikan kita sudah memilih film simulasi dan juga filter efeknya. Dan cara fotonya pun juga unik ya. Jadi kita harus menggunakan si layar bidik ini untuk foto gitu ya. Jadi kita tekan nih layar bidiknya, kita foto. Nah begitu sudah cek, dan untuk bisa shoot kedua, kita tuh nggak boleh langsung shoot kayak begini nih. Tuh dia nggak mau tuh. Bisa. Nah jadi yang orang bilang gimmick ini, nah ini ada windernya nih. Kita harus wind dulu sama kayak zaman dulu. Nah baru kita bisa shoot yang kedua. Nah, begitu. Kalau kita nggak wind, kita nggak bisa foto. Mungkin feel itu ya yang jadi memang tidak dihilangkan. Feel analog itu yang diberikan ke kita, dan yang kedua kita juga tidak bisa langsung melihat hasilnya. Walaupun ini ada kayak screen digitalnya ya. Di sini cuma dikasih tahu number of shots-nya sudah 2, menggunakan mode manual atau auto, kita juga bisa atur ya mau pakai auto atau manual. Date-nya mau dihilangin atau tidak. Selebihnya tuh udah kita nggak bisa lihat hasil fotonya sampai kita selesai di 36. Tapi buat teman-teman yang kurang suka dengan mode ini, pengen coba halfway pengen keluar, kita juga bisa tinggal tap 2 sini untuk ending mid roll. Jadi tetap dikasih opsi agar kita, wah gue kayaknya nggak cocok nih, bisa langsung keluar mid roll. Balik gitu. ke digital ya? Yes, dan juga hasil yang sudah kita pakai ya, hasil yang sudah kita foto, itu juga kita nggak bisa langsung pencet play untuk melihatnya, nggak ada tuh. Jadi itu di file terpisah yang kita bisa akses lewat SD card kita colok ke komputer atau langsung kita pairing ke HP. Gitu. Jadi kita bisa tinggal swipe down lagi ke bawah ya. Sebentar, ini kita swipe down ke bawah. Sebentar, ini masih di play, sorry. Swipe down ke bawah, tinggal kita pairing ke si smartphone. Dan ini tinggal kita bisa scan barcode-nya untuk iOS ataupun si Type-C ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga selain itu juga Fuji X-Half ini memiliki fitur namanya diptych. Diptych. Nah, itu kayak half frame ya. Jadi contohnya kita di satu frame itu ada 2 foto. Yes, itu juga salah satu fitur yang diunggulkan di Fuji X-Half ini. Caranya mudah banget, jadi kita tinggal misalkan foto kamu, saya foto. Nah, begitu kelar, jangan lupa untuk dapat fitur itu kita harus wind dulu nih. Nah, jadi kalau di mode digital, windingnya itu untuk buat diptych foto. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Sedangkan di mode analog, windernya itu digunakan untuk shooting ke next roll. Yes, jadi memang biar dapat feel analognya seperti itu. Yes.
Nah, selain itu juga di Exalf ini juga memiliki movie mode. Jadi kita tinggal switch ke sebelah kanan, kita bisa merekam video. Nah, videonya ini kalau kita rekam kurang lebih berdurasi 1 menit aja. Sayangnya hanya 1 menit. Tapi 1 menit itu memang sudah didesain khusus untuk masuk ke Insta Story di Instagram. Betul, iya. Jadi memang rasionya ini 4:3. Ini udah sesuai banget dengan Instagram ataupun untuk TikTok. Jadi memang ini bukan kamera profesional, memang ini desain khusus untuk teman-teman atau Kotar FM yang memang aktif di dunia sosial media yang bisa langsung di-upload, tinggal di-pair, upload semudah itu dan sesimpel itu gitu ya. Dan kelebihannya juga di sini kita bisa mengatur secara manual. Jadi kita bisa ada mode auto dan juga kita bisa ngatur secara manual. Tadi seperti saya bilang, di sini kita bisa atur aparaturnya. Dan kalau untuk ISO, kita tinggal tekan aja di touchscreen sini ya. Kita tinggal tekan untuk mengubah ISO. Lalu kalau pengen mau mengubah shutter speed, nah ini tadi sore ini masih di movie ya. Nah, di shutter speed kita juga tinggal tekan untuk mengubah. Jadi memang mereka nggak ada kayak tombol khusus, kayak di kamera profesional lainnya itu ada windernya ya. Betul. Bisa kita putar-putar mau shutter speed berapa, tapi yang hanya bisa kita putar secara manual cuma yang aparatur. Karena bodinya kecil juga kali ya, jadi meminimalisir tombol-tombol di bodinya. Sama paling ini ada compensation exposure aja, ada winder di sini ada. Tapi kayak shutter speed, ISO, white balance itu semua di touchscreen kita tinggal tekan, tinggal pilih mau yang mana gitu. Memang jadi feel-nya tuh kayak bukan kamera profesional memang, betul. Ini lebih berasa kayak mainan. Betul. Tapi fitur-fitur kayak film simulasi sudah diberikan. Ini jadi cocok banget buat teman-teman yang kayak saya ya. Saya tuh nggak pernah punya kamera Fuji. Ini kamera Fuji pertama. Di sini saya bisa memakai film-film simulasi dan juga filter efek-efek yang diberikan oleh si Fuji. Oke. Itu aja? Ya, itu aja. Kalau dari saya, dari Exalf. Oke, next kita masuk ke Fujifilm Instax Mini Evo ya. Kita masuk ke fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sama ya. Untuk di sini kita juga punya filter film filter ya, efek. Dia ada 10. Nah, terus ada 10 lagi dia lens effect ya. Jadi totalnya itu ya karena 10 filter 10 lensa ya, jadi Fuji itu punya tagline kayak 100 ways of expression. Artinya kayak 10 filter dikali 10 lensa ya, jadi 100 kayak gitu. Saya punya lebih banyak dong. Lebih banyak iya. Saya tadi ada total 13 film simulasi dan 26 filter efek. Lebih banyak berarti ya. Tinggal dikaliin aja tuh. Makanya ini lebih mahal. Oh, lebih mahal ya. Nah, udah ketahuan tuh ya. Iya, 13 kayak 26. Nah, untuk settingannya tadi gampang ya, karena aku bilang juga ini sangat mudah ya, pasti bisa. Untuk mengatur lensanya tinggal geser aja. Kalau itu untuk diafragma tadi ya. Kalau ini buat mengatur lensanya, tinggal di ini aja, nanti akan keluar di screen di sini. Tinggal itu untuk milih filter efek ya? Betul. Ini lensa efek. Lensa efek. Lensa efek di sini. Terus kalau misalkan ada 10 nanti kayak gampang banget keluar keterangannya di sini. Terus untuk yang filter kita gesernya di sini. Nah, tuh ada retro, blue. Nah, jadi gampang ya, tinggal setting di sini. Nah, terus di sini ada tadi yang aku udah mention juga, ini tombol shutter. Terus di sini ada tombol, bukan tombol, jadi kayak kokang juga. Kayak winder juga ya? Winder. Tapi untuk ngeprint. Untuk ngeprint, betul. Jadi kalau misalkan ngeprint udah tarik aja, nanti dia keluar langsung di sini. Coba didemonstrasikan ya. Bentar, jadi ini sebenarnya Mini Evo nih juga kamera 2-in-1 ya? Betul. Kalau misalkan ini half analog, half digital. Iya, ini half digital, half Polaroid. Setengah-setengah juga ya. Setengah-setengah juga ya. Oke. Nah, berarti alternatif lebih murah ya kalau mau half-half. Iya, kalau mau half juga. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita bahas lagi, banyak topik yang dibahas. Betul. Terus ini sama settingannya yang tadi aku bilang, paling yang bisa ditambah adalah kan semua otomatis, yang bisa kita adjust adalah kayak exposure gitu,
white balance. Oh, itu masih bisa diatur. Betul. Ya? Kayak ISO, shutter speed, aparatur tuh semua udah auto ya? Auto. Jadi ini itu salah satu ini kemudahan juga di sini ya buat yang awam apalagi biar nggak mikirin setting-setting yang lain, udah point and shoot aja. Tinggal point and shoot. Paling kita jadi gelap terangnya aja ya untuk kita bisa atur. Gitu. Terus di sini juga ada flash internal ya, flash internal. Terus ini ada power on off-nya, ya gitu. Jadi ini juga nggak banyak settingan di dalamnya, nggak banyak, tombol-tombolnya juga nggak banyak. Ya makanya balik lagi ini sangat friendly untuk pemula ya, seperti itu. Tadi X-Half juga punya aplikasi, ini juga punya aplikasi. Nama aplikasinya tadi X-Half ya. Jadi tinggal, saya mungkin lupa tadi, tinggal di-scan aja pas kita pairing pakai iOS ataupun Android. Itu nama aplikasinya X-Half. Nah kalau ini Instax Mini Evo untuk nama aplikasinya. Oh, Instax Mini Evo, Untuk konekinnya sama tinggal Bluetooth aja. Jadi di handphone aktifin, setelah download aktifin Bluetooth, diaktifin Bluetooth, tinggal di pairing, gampang banget ya. Nah ini kita coba ya cara ini. Nah, selagi Kak ngajarin cara pasang, saya pengen kasih informasi sedikit, saya lupa tadi. Di aplikasi Fuji X-Half itu hanya bisa transfer image aja. Jadi image yang dari kamera ke smartphone kalian. Sama disarankan juga kalau menggunakan mode analog, itu disarankan harus melihat hasilnya tuh kita kayak develop dulu melalui smartphone. Biar hasilnya lebih bagus lah, katanya begitu. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri, begitu sudah pakai mode analog, tinggal di pairing dan di develop filmnya di smartphone. Dan memang di aplikasi Fuji X-Half ini kita tidak diberikan tools untuk edit, jadi memang pure untuk transfer image aja. Menggunakan si aplikasi Fuji X-Half yang bisa langsung untuk masuk ke sosial media. Kita coba cara pasang papernya ya. Nah, ini belum termasuk ke dalam pembelian paketnya, jadi teman-teman harus punya beli papernya lagi. Terpisah seperti ini. Yes. Ya. Ini isinya 10, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini gampang, tinggal buka aja. Tinggal buka, geser. Ya, nah, ini udah langsung kebuka. Kebuka, lalu itu ada kuning tuh apa ya? Oh, nanti kuning sama kuning ya? Oh iya, ini buat tanda pemasangannya ya? Biar nggak salah ya. Ini kita cabut dulu. Ini udah habis. Ini udah habis, kosong ya? Kosong. Ada. Ini juga jangan dibuang ya, teman-teman atau Kota FM, karena ini kita bisa masukin hasil foto Polaroid kita ke dalam frame ini. Nah, ini tips and tricks juga nih. Ini udah pernah kita buat kontennya ya, lumayan rame. Jadi saya ulangin sekali lagi. Ini jangan dibuang. Nanti saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh ya. Setelah si Ika pasang, nanti dicetak hasilnya, saya masukin dalam sini. Lumayan. Betul, jadi kayak frame ya. Betul, jadi jangan dibuang, sayang. Nah, ini tadi ya untuk kuning sama kuning, berarti kita taruh sini. Nah, sebentar. Kuning sama kuning. Tuh, kalau udah pas baru kita tutup. Nah, klek, gampang banget ya. Begitu ditutup, itu langsung yang keluar pertama itu yang covernya aja ya. Jadi jangan takut rugi atau gimana. Itu isi 10 bukan berarti ini jadi tinggal 9, enggak. Tapi memang ini ada tulisannya nih covernya ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti. Jadi semacam apa? Testing ya? Iya, buat testing. Ini kita coba nyalain ya. Coba nyalain. Oh, ini kayaknya harus disobek dulu. Ya, terus lanjut. Kemarin ada beberapa yang sudah aku ambil pakai kamera ini ya. Kita pilih aja nih salah satunya. Nah, ini mungkin ini kemarin kita ambil ya di Glodok. Kita coba print. Bentar. Oh, jadi kelebihannya Mini Evo tuh kita bisa pilih mau yang foto satu mana yang kita print ya? Betul. Nah, itu kelebihannya Mini Evo tuh. Kalau Instax Mini 12 kan nggak bisa ya, langsung ke print. Kalau Mini 99 setahu saya juga sama ya, habis foto langsung ke print.
Betul, itu yang membedakan Mini Evo dengan Mini lainnya ya, karena ini ada screen-nya, jadi memudahkan kita untuk preview dulu. Yes, jadi nggak langsung ngabisin paper gitu. Oh, sebentar Pak. Dia ada internal memory nggak sih? Ada internal memory ada, tapi kayak kecil banget. Berapa? Sekitar cuma 45 foto, kalau nggak salah. 45 Tadi foto, oke. Tapi kurang lebih nanti coba cek lagi. Tapi sekitar situ. Tapi kalau misalkan teman-teman masukin memory card eksternal ya. Dia SD pakai card, micro atau SD? Micro. Oh, pakai Ya, micro. micro Oke. SD. Dia tuh 1 GB aja dia bisa kayak 850 foto. Kalau Exhaust tuh pakai SD card. SD ya? card, SD card Kotara FM ya. Jadi bedanya kita pakai SD, itu pakai micro. Oke, jadi kita coba print ya. Ya, kita coba print ya. Oh, harus di wind dulu ya? Iya. Oke. Jadi gimmick windernya kalau buat si Mini Evo itu untuk ngeprint, kalau si Fuji X-Salve untuk analog dan juga diptyque image. Nah, nice. Nah itu dia hasilnya. Coba kita lihat. Oke. Mana nih? Ntar lo, dia mungkin ini ya, nunggu ya. Mungkin nunggu ya. Iya. Mungkin Jadi nunggu. kalau nggak salah itu sekitar 16 detik ya menurut dari Fujinya, sekitar 16 detik. Oh, ini udah mulai kelihatan nih image-nya nih. Jadi emang sebenarnya ada yang nanya, ini butuh di shake nggak sih? Kan kadang orang suka shake ya. Nah ini kemarin saya sempat riset sebenarnya. Nggak perlu sih, nggak perlu di shake, nggak perlu. Tapi orang trennya gitu Itu ya. mungkin kayak ke bawah yang dulu ya, Iya. yang nyaman dulu ya. Jadi kemarin saya sempat research buat yang Intax doang nih, nggak butuh sih Nggak di perlu shake, di- nggak perlu. oke. Jadi biarin aja. Cuman kalau memang demen di begini-begini biar menambah efek, biar cepat keluar hasilnya silakan. Ya udah. Tapi memang itu tidak memberikan efek ataupun hasil atau tertentu untuk hasilnya ini ya. Oke. Ini udah mulai kelihatan, kita tunggu aja sampai semuanya ke develop. Nah biasanya sih sekitar 16 detik ya, tapi ya mungkin kurang lebih teman-teman bisa lihat nanti ya teman-teman Kotara FM. Jadi mudah banget ya, tinggal ditarik aja. Jadi masuk ke galeri, kita tinggal pilih oh mau yang ini, ya udah tinggal print aja, tarik, selesai gitu. Nah terus dia juga punya tagline ya, jadi don't just take, give. Gitu. Don't just take, give. Iya, Give-nya jadi apa nih? ini. Oh, Jadi kalau misalkan foto-foto biasa kan tik-tik doang. Nah, Iya. tapi ini nggak cuma tik, dia bisa ngasih gift ini Bisa maksudnya. kasih gift. Iya, langsung gitu. Benar. Oke. Itu. Oke. Oke, kita tunggu dulu berarti ya. Nanti Ada kita lagi akan selain itu fiturnya yang menarik, apa? bisa video nggak? Mini Oh, Evo? ini belum bisa. Belum bisa video Belum ya? bisa video. Jadi mungkin itu ya karena perbandingan harga ya. Jadi ini benar-benar khusus buat foto ya dan bisa langsung print itu. Oke, bedanya. kelebihannya bisa langsung print. Dan tadi kalau misalkan di aplikasinya Connect itu dia bisa atur print juga dari si aplikasi, terus update firmware, terus dia bisa sebagai remote shooting juga ya. Oh, bisa Jadi remote kalau shooting misalnya ya? kita jauh, nah kita bisa pakai aplikasi. Keren tuh. Exhaust belum bisa remote shooting. Bisa di aplikasinya bisa ada editing tools nggak? Enggak. Bisa ngedit nggak? Nggak ya? nggak Berarti bisa. emang cuma untuk nge-print, remote shooting, sama transfer image ya? Betul, transfer Oke. ke sini gitu. Nah, ini Exhaust belum bisa remote shooting nih. Oh, belum bisa ya? Kalah dia. Nah, Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke chapter 4, di mana kita akan membandingkan kualitas foto antara Mini Evo versus Fuji X-Salve. Oke. Nah, saya juga penasaran nih. Sekarang kan kita akan bahas mengenai kualitas foto X-Salve versus Mini Evo. Kira-kira kalian bisa nggak membedakan atau nebak kira-kira yang sebelah mana yang X-Salve dan sebelah mana yang Mini Evo? Udah ready belum, Kak? Udah, Oke. kita satu dulu ya. Oke, jadi kita nggak akan kasih tahu yang sebelah mana yang X-Salve dan sebelah mana yang Mini Evo Mini ya. Evo. Oke, ini dia hasilnya. Coba kita lihat. Oke, di foto yang ini kita menggunakan filter efek yang sama ya. Betul.
Jadi di Exalf itu menggunakan sepia. Betul. Dan di Mini Evo juga sepia ya. Sepia namanya. Settingannya kedua-duanya auto. Dan ini di kondisi indoor ya, kalau nggak salah ya. Indoor, yes. Ya, berarti Dan agak low sedikit low light ya. Dan ini dia hasilnya. Kalau dari warna sih kelihatan banget ya. Kalau yang Exalf tuh Sevia kan lebih memang kayak ke kuning-kuningan ya. Tapi kenapa yang di Mini Evo tuh lebih kayak ke black and white ya? Iya, dia agak lebih gelap ya. Kalau lebih gelap kita sih. bandingin betul. side by side, Ya, dia agak lebih gelap. Itu. Terus untuk Secara kasat mata sih kelihatannya mirip ya. Kedua hasil foto, kalau Exalf itu hasilnya tuh JPEG. Jadi dia nggak ada file RAW, sayangnya itu ya. Jadi dia masih JPEG. Belum ada file RAW. Betul, ini sama Mini Evo juga sama JPEG ya. Dan dia juga nggak ada editing tools di kameranya ataupun di aplikasinya. Nah, tapi ini kalau kita zooming sedikit ya di bagian Mini Evo, nah itu tuh udah mulai pecah. Betul, iya. Sedangkan kalau di Exalf kita masih bisa melihat masih detailnya masih kelihatan ya, masih jauh lebih jelas tulisannya. Di sini saya bisa baca tanpa bahan pengawet. Betul, yang ini agak buram ya, yang sebelahnya. Sebenarnya masih bisa kebaca, cuman samping-sampingnya tuh udah mulai kayak ya atau udah pecah nih ya. Iya, agak ngeblur ya kalau kita zoom in. Oke, nah coba kita lihat foto kedua. Ada nggak foto setelah ini? Ada. Jadi memang hasil yang diproduce sama kedua kamera ini sama-sama JPEG ya. Cuman memang kalau kita lihat sekarang kalau kita zoom itu kelihatan banget. Kalau Exalf tuh lebih detailnya masih ada. Tapi emang secara kasat mata sih kita lihat hampir mirip ya. Coba ada nggak foto lain? Mungkin kita bisa compare warnanya. Nah ini kalau emang kita lihat secara kasat mata, jujur ya, mirip ya. Dan ini settingannya auto. Settingannya auto. Di tempat yang sama, kita langsung ambil foto bersamaan. Betul. Jadi untuk buat saya orang awam, lihat foto ini jujur agak mirip. Tapi kalau saya boleh tebak ya, ini kan saya nggak tahu yang mana ya. Saya yakin yang Exalf yang ini nih. Betul. Nah. Betul. Kira-kira gimana? Alasannya kalau dari saya melihat ini detail yang hijaunya ini jauh lebih jelas dibanding yang ini ya. Lebih tajam ya? Lebih tajam, betul. Lebih tajam. Ini kalau yang ini kelihatan banget sih. Tapi kalau lihat elemen-elemen yang ini tuh kayak agak mirip sih. Oke, hampir sama ya. Tapi memang warna yang orange ini lebih kelihatan natural sih dibanding yang ini. Tapi itu penilaian saya memang bukan fotografer profesional, saya emang cuma orang awam yang kerja di bidang fotografi dan videografi ya. Tapi mata saya melihat ya ini jelas, ini enggak. Jadi makanya saya menebak ini yang Exalf. Berarti secara kasat mata kelihatan ya. Kalau kita perhatikan, kalau memang kita lebih lanjut lagi benar. Tapi kan memang Exalf ini diperuntukkan untuk sosial media ya. Betul. Kedua-duanya juga memang diperuntukkan untuk sosial media sih. Jadi buat saya, gimana menurut kamu signifikan banget nggak sih perbedaannya? Atau tipis-tipis? Menurut saya, kalau misalkan orang awam ya ngelihatnya si Mini Evo pun ya udah cukup gitu. Bisa aja udah cukup gitu. Ada orang yang mungkin yaudah Mini Evo udah bagus puas gitu. Tapi beberapa orang lainnya tuh yang benar-benar mungkin lebih sering foto ya. Jadi kayak tadi dia ngebandinginnya kalau di zoom itu agak kurang detailnya gitu. Bisa agak pecah benar. Kayak gitu. Jadi memang memang Fuji Exalf itu lebih shine kalau kita zoom ya. Betul, iya. Gitu, jadi kita masih bisa cropping nih ya. Betul, jadi cropping pun hasilnya masih jauh lebih baik dibanding si Mini Evo ya. Iya, tapi tadi kalau misalnya kita sekilas aja kayak, sama aja gitu ya. Kayak warnanya juga oke gitu. Terus juga tampilannya ini juga udah kelihatan kayak udah mulai pecah ya. Betul, ini beda dengan ini tuh ya. Yes. Betul. Warnanya pun juga hijaunya juga lebih keluar lebih real ya. Lebih real ya dibanding yang sebelah. Betul, kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak? Betul. Atau masih ada nggak foto-foto lagi yang lain yang kita bisa terakhir mungkin. Oh, yang ini kali yang berdua. Betul. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran apa sih yang dari tadi saya ngomongin diptyque image itu. Nah, ini dia. Diptyque image itu adalah menggabungkan
2 foto dijadi 1 frame. Nah, masalahnya, tebak nih mana yang Mini Evo? Mana yang Mini Evo? Jadi Mini Evo juga punya fitur diptyque ya? Betul, sama. Tapi namanya half frame. Half frame. Sedangkan kalau di Exalf itu namanya diptyque image. Nah, hasilnya tuh jadinya seperti ini. Iya. Dan buat teman-teman, kita juga bisa mengatur posisinya, mau ini sebelah kiri atau sebelah kanan tuh bisa disetting. Di Mini Evo bisa nggak? Nggak, kayaknya dia kiri dulu. Yang pertama, nggak bisa kita atur kiri kanan ya. Oke, tebakan saya nih, yang satu mana yang Exalf ya? Saya berasa yang Exalf yang ini nih. Betul kayaknya lagi. Ini lebih kayak ke tipis lagi ya? Bukan. Hasilnya? Ini kayak apa sih bahasanya? Bukan low ya, high exposure ya? Iya. Kayak agak apa sih bahasanya? Betul, terlalu terang ya? Terlalu terang, Iya, yes, terlalu terang. Aduh, ribet amat, yes. Jadi kalau ini benar, ya tadi balik lagi ya, kalau secara warna kita bandingin antara yang foto sampai ketiga, kalau si Exalf itu dia lebih real ya warnanya ya. Oke, lebih mendekati ke yang kita lihat di mata ya. Artinya kalau misalkan hijaunya juga ya bagus kayak tadi yang sebelumnya. Tapi permen-permen. Ini exposure-nya di 0 nggak nih? Jangan-jangan kamu sengaja lebihin lagi. Enggak. Tapi kayak tadi mungkin walaupun di auto terus exposure-nya 0 karena ini kan di bawah terik matahari. Yes. Iya, jadi mungkin dia cahaya yang masuk tuh banyak banget gitu. Oke. Dengan kemampuan kamera yang auto ini, nah dia mampunya hasilnya segini. Iya. Oke. Nah, tapi tadi ya maksudnya balik lagi, tapi kalau menurut aku ini udah bagus banget sih, Mini Evo juga gitu. Dua-duanya udah bagus ya? Dua-duanya udah bagus ya? Banget. Maksudnya untuk kebutuhan sosial media, Mini Evo tuh udah udah bagus cukup, banget. Ya, udah cukup ya, udah bagus. Kayak gitu, udah cukup, apalagi bisa ngeprint ya. Terus pun kalau misalkan di-upload sosmed tuh dia bisa tuh pakai yang ini nih. Desain yang ini kayak gitu. Jadi memang menarik sebenarnya buat posting. Yes. Gitu. Nah, gimana tuh Kotar FM? Bingung nggak tuh? Iya. Nah, gimana mending beli Exalf atau Mini Evo nih? Iya, apalagi yang kalau tanggung, ya udah Exalf gitu. Atau dan harganya pun juga lumayan jauh banyak ya. Ini tadi di 12 jutaan dan ini di 4 jutaan ya. Jadi beda 8 juta tuh. Betul. Beda 8 juta. Iya, 8 juta dapat kamera lagi satu. Iya, dapat kamera lagi satu. Oke, kalian pasti sudah Kotar FM pasti sudah pernah melihat iklan-iklan dari Fuji Exalf. Memang iklan kamera ini itu yang ditonjolkan tuh memang lebih ke user experience. Ya, lebih ke user experience-nya. Jadi memang ini easy to use. Itu menurut saya ada kelebihan juga. Ini juga bisa menjadi everyday kamera untuk daily ya. Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang yang selalu pengen eksis atau upload ke sosial media, ini emang sudah formatnya diperuntukkan untuk sosial media. Selain itu juga kita juga bisa main-main film simulasi dan filter efek yang diberikan oleh Fuji. Sudah ada mode video walaupun hanya untuk 1 menit saja, dan dia juga sudah memiliki internal microphone. Makanya tadi yang saya bilang ya, aksesoris yang untuk headphone-nya itu untuk mendengar apakah suara kita sudah jelas atau belum. Jadi pada saat merekam kita bisa mendengar. Lalu memang yang ditonjolin sih lebih ke analognya sih. Jadi memang kita bisa rewind back ke masa zaman dulu, fotografer zaman dulu foto menggunakan mode analog. Ya kalau menggunakan mode analog tuh buat saya tuh melatih kayak ini foto kayaknya udah yakin nih harus bagus nih, karena kita nggak bisa melihat hasil fotonya di LCD screen ini. Kita hanya bisa melihat hasilnya itu setelah kita kelar shoot di 36, 5 watt atau 72. Jadi emang ada rasa ingin tahu melihat hasil tuh di situ, lu harus nunggu tuh sampai di 36 shot. Tapi kalau nggak tahan kayak saya, nggak lah, mau keluar ending tengah-tengah juga bisa. Jadi itu ya, feel-nya ya? Feel-nya, betul. Adalah feel menggunakan si Exalf ini. Dan saya juga yakin sih, zaman sekarang teknologi udah canggih ya. Di smartphone kita pun juga pasti bisa menginstall film-film simulasi
atau filter-filter efek yang ada di kamera ini. Cuman kan menurut saya kalau kita pakai HP ya, feel motonya tuh nggak dapet menurut saya ya. Jadi nanti lagi foto tiba-tiba SMS masuk, ada WA masuk, telepon masuk, jadi terganggu tuh. Jadi emang kamera ini didesain untuk teman-teman atau Kotaria FM tuh untuk experience analog ataupun foto-foto menggunakan kamera. Makanya ini kayak didesain kayak kamera mainan sebenarnya. Ya, mainin dong gitu, mainin lah. Lu jangan pakai HP, main ini gitu karena dia kecil. Kita tinggal foto-foto, point and shoot, film simulasi. Untuk kekurangannya buat saya satu, dia ini cold shoe ya, belum menggunakan hot shoe, jadi kita nggak bisa pasang extra flash. Lalu tadi kita juga tidak mendapatkan kabel charger. Walaupun ya kabel chargernya C2C sih, cuma kan jangan sampai, karena saya yakin kabel C2C itu murah. Jadi jangan sampai nggak dikasih kabel charger itu menjadi sebuah kekurangan atau cemoohan kayak kita sekarang ini gitu loh. Karena maksudnya hemat nggak seberapa, tapi cemoohannya. Tapi kayak aku nggak dikasih kabel charger. Kalau dikasih juga, udah nggak perlu lagi lah, gue udah punya banyak gitu ya. Serba salah. Lalu apalagi kekurangannya ya? Mungkin ada orang bilang harganya overpriced. Menurut saya sih ini akan lebih indah lagi, ini akan rame banget kalau harganya menurut saya di kisaran 7 sampai 8 juta. Menurut saya itu pasti bakal rame. Untuk di harga 12,8 kita juga bisa mendapatkan kamera profesional entry level seperti Z30, Sony ZV juga bisa dapat ya. Ataupun di seri Fuji lain pun juga mungkin juga ada ya yang di kisaran seperti itu ya. Untuk harga segitu kita bisa dapat kamera yang bisa banyak. ganti lensa. Betul. Gitu jadi memang ini tidak disarankan sebenarnya untuk menjadi kamera pertama kalian. Tidak disarankan. Karena menurut saya ini kamera lebih ke toys. Jadi kalau udah punya kamera, pengen punya kamera kedua untuk main-main, nah ini cocok banget nih buat kalian. Oh ya, saya lupa bilang juga, di sini tuh juga ada fitur grain effect. Tadi saya lupa sebut ya, grain effect itu tuh kayak dot-dot gitu. Titik-titik. Jadi itu bisa dibuat feel-nya, ini mungkin kelebihannya ya, feel foto kita tuh lebih kayak back in the day, kayak zaman dulu gitu. Dan grain effect-nya pun juga kita bisa atur, dotnya mau lebih tebal atau lebih tipis. Lalu kita juga diberikan fitur foto atau portrait enhancer mode. Mungkin itu editing tools ya kali ya. Jadi langsung kita pilih dan kita langsung aplikasikan. Memang nggak bisa kita edit setelah hasil fotonya jadi. Tapi kayak grain effect itu ada, ini juga kelebihannya. Dan juga enhancer portrait juga ada kelebihannya. Dan pastinya ya internal mic-nya juga salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh si Mini Evo. Gitu. Dan bisa setting ini juga ya, manual juga ya. Kayak exposure. Dan juga bisa setting manual. Jadi ya itu dia tadi kelebihan dan kekurangan menurut saya di Fuji X-Half. Gitu. Selanjutnya ini kelebihan di Fujifilm Instax Mini Evo. Pastinya apa? Pasti bisa di print. Langsung di print. Ya, bisa di print. Nah, jadi menurutku ini itu untuk orang-orang yang memang tujuannya mau langsung di print. Itu udah pasti orang harus nyarinya Fujifilm Mini Evo ini, yang maksudnya Instax ya, seri semua Instax Instax ya. kan bisa langsung. Ya gitu, maksudnya dibanding dengan si X-Half gitu. Jadi udah pasti bisa di print. Nah, cuman minusnya adalah dia kayak settingannya tuh auto semua. Kayak tadi yang kalau misalkan hasilnya kita lagi di outdoor dan itu mataharinya lagi kencang banget, nah dia berpotensi high exposure ya, jadi artinya agak terlalu terang gitu. Tapi bisa kita atur sih gelap terangnya di settingan dalamnya ya, exposure-nya kayak gitu. Terus juga ya kelebihannya adalah dia murah gitu. Dia murah dibandingin dengan. Tapi saya juga pengen kasih tahu, makanya tadi di awal pembelian kalau kalian ikut PO dapat mini link kan. Mini link. Nah bukan berarti X-Half nggak bisa
bisa ngeprint ya. Tetap iya. kita bisa ngeprint, tapi memang harus menggunakan bantuan Intax Minilink. Tapi memang kalau kelebihannya Minivo kan instan ya. Langsung dia ada printernya ada di internalnya kayak gitu. Tapi Exalf juga masih bisa ya. Jadi kita pakai aplikasi, lalu kita konekin ke Minilink yang tadi untuk di print. Memang butuh berbagai macam steps untuk bisa. Tapi memang kelebihannya ini dia instan. Dia langsung jepret, tinggal di kokang doang ya dia keluar. Ya, jadi dia bisa ngeprint, terus juga kelebihannya adalah kayak siapapun bisa menggunakan Instax ini gitu. Jadi nggak, walaupun misalkan kita nggak pernah megang kamera apapun, tetap dijamin ini gampang shoot print kayak gitu. Dan lebih lagi tadi kalau misalkan ini punya feel menggunakannya, nah ini juga sama. Kita kadang mungkin di acara event atau traveling kita mau langsung bagi ke teman-teman itu udah bisa ya karena punya instan ini. Yes. Nah tadi kekurangannya paling itu ya. Bisa langsung minta tanda tangan artis kesukaan betul, ya. Iya, betul. Gitu. Nah tadi paling kekurangannya hanya dia terlalu otomatis gitu, jadi akhirnya kita nggak bisa setting manual kayak gitu. Terus mungkin bodinya agak terlalu besar ya. Lebih kecil. Dibanding dia, bodinya agak terlalu besar. Berarti ini juga menjadi kelebihan ya, kelebihan Exalf bodinya kecil. Kayak gitu. Ini bodinya lebihnya besar kayak gitu. Terus udah sih overall. Ada internal flash gak? Ada. Dan itu bisa di setting. Tadi udah di mention. Itu bisa di setting kayak auto, on atau off kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kekurangan. Oke, kita akan masuk ke chapter 6 mengenai tren dan popularitas. Karena Exalf ini, berhubung Exalf ini masih baru aja, masih produk terbaru ya, masih baru launch di bulan lalu, di bulan Juni, dan belum lama di pasaran. Jadi, tapi selama sudah ada di pasaran, saya berasa kayak hype-nya dan gongnya tuh kurang kedengeran ya. Kurang, iya. Saya pikir ini bakal jadi kamera yang ditunggu-tunggu orang sebenarnya, makanya saya beli nih. Tapi setelah saya beli, mungkin point factor-nya di harga ya, di 12,8 mungkin terlalu tinggi. Tapi sejauh ini belum banyak YouTuber ataupun konten kreator yang ngebahas kamera ini, si Fuji Exalf ini. Makanya ini saya angkat di podcast ini karena ini cukup menarik untuk kita bahas. Jadi semoga informasi yang kita berikan di sini juga bisa kalian filter ataupun ditelaah ataupun bermanfaat untuk kalian semua. Saya nggak tahu nih tren kedepannya gimana. Tapi harapannya dari tadi yang udah kita bahas mengenai kekurangan dan kelebihan, mudah-mudahan kedepannya Fuji Exalf Series 2.0 itu jauh lebih baik dibanding yang ini. Hopefully. Saya juga nggak tahu apakah akan dikembangkan lagi atau tidak, itu hanya Fuji yang tahu ya. Tapi ini langkah yang baik yang diambil oleh Fuji karena sebenarnya kamera-kamera kayak gini nih emang bagus nih. Ini sebenarnya untuk touch user-user baru yang untuk pindah ke Fuji. Contohnya kayak saya ya, saya ini new user ke Fuji. Dari dulu tuh saya selalu dengar bahwa film simulasi Fuji itu keren banget, bagus, itu yang terkenal ya. Makanya saya coba beli Fuji Exalf ini ya untuk main-main film simulasi dan juga filter efeknya. Dan memang ini didesain untuk back to nostalgia ya, untuk ke masa analog, tapi dengan modern plot twist di mana kita nggak perlu beli lagi rollnya, dan ini juga bisa secara digital, dan kita juga bisa merekam video selama 1 menit. Ya, jadi ini sebenarnya target marketnya lebih ke Gen Z. Dan juga ini ada sisi tuanya dan ada sisi modernnya juga sih. Jadi kayak agak aneh ya. Mungkin mau ngasih analog ke Gen Z, mau ngasih tahu ngasih analog ke Gen Z kali ya. Tapi karena secara culture ya, kalau kita ngomongin digital fotografi itu kayak saya sendiri nih pribadi ya, saya kurang suka pakai analognya sebenarnya karena saya nggak bisa langsung melihat hasil fotonya. Jadi saya tuh pengen habis foto, saya tahu nih bagus atau jelek. Iya. Karena udah terbiasa begitu foto, kita bisa langsung melihat hasilnya.
Okay. Sedangkan kalau di analog tuh kita dilatih untuk make sure yang kita ambil tuh harus bagus tuh. Karena untuk bisa melihat hasilnya, lu harus develop dulu filmnya di aplikasi. Nah, jadi memang mode analog itu nggak for everyone. Okay, betul. Tapi setidaknya itu ada bagusnya juga ya, di mana kita melatih ketajaman insting kita untuk memfoto. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau Koka ini waktu itu sempat nggak make yang analog benar, kamera analog benar sempet. Zaman dulu? Enggak. Kalau pakai mode analog sini saya sempat pakai. Tapi kalau yang dulu enggak. Zaman dulu enggak. Zaman saya besar itu udah digital ya. Udah ada DSLR, DSLR. Mungkin analognya itu kalau saya ingat zaman saya kecil, kalau saya ke Ancol atau ke Dufan, itu ada fotografer yang masih analog. Iya. Ya, tapi kayaknya Polaroid deh hasilnya. Polaroid. Orang tua saya sempat menggunakan analog karena saya tahu persis di rumah saya tuh banyak roll film dan semua dicetak. Jadi zaman dulu ya ada album foto ya. Betul. Dulu album foto saya banyak banget tuh zaman kecil. Tapi sekarang udah hilang semua. Makanya kalau digital kan kita bisa simpen. Oke, berarti mungkin ini tadi benar target pasarnya adalah orang tua yang mau nostalgia. Iya, orang tua nostalgia dan juga introduce back analog ke Gen Z. Ya, tapi dengan modern plot twist ya, dibuat half digital juga. Betul. Gitu. Jadi saya nggak tahu tren kedepannya seperti apa karena ini masih benar-benar baru banget di pasaran. Baru sebulan kali ya. Jadi mungkin sampai saat ini belum terlalu booming ya? Belum. Apa di anak-anak sekarang? Iya, gitu. belum terlalu booming. Makanya ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman yang nonton, yang tertarik, ini sudah tersedia juga di Kota Raya. Ataupun demo unitnya kalau pengen coba-coba juga boleh. Silakan. Ya. Gitu. Nah, kalau Instax Mini Evo ya atau Instax gitu ya, itu tren dan popularitasnya itu tinggi banget di kalangan ya Gen Z atau ya umur-umur early 20 ya, 20-an gitu. Nah, teman-teman saya pun itu banyak banget yang punya ini gitu. Jadi yang punya kamera Instax. Betul, iya. Kamu punya nggak? Enggak. Karena kalau karena saya kerjanya di foto video, otomatis saya kalau misalkan megang ini buat apa gitu. Saya kebutuhannya udah di kamera yang semi atau profesional gitu. Karena kebutuhannya. Nah, teman-teman saya yang nggak di foto atau video pun dia punya, karena dia asik gitu mainnya. Mau langsung print, mau langsung bagi-bagi ke teman-temannya gitu. Dan dengan harga yang tadi untuk tipe lainnya ada yang 1,5 dan ini juga 3 jutaan. Yang untuk orang spend gitu bisa aja gitu, karena murah ya untuk beberapa orang kayak gitu. Jadi untuk kamera Polaroid sih trennya sih saya yakin ya nggak akan mati sampai ke depan. Betul. Ada pasar tersendiri. Ada pasar sendiri, apalagi dengan kelebihannya bisa langsung instan hasilnya ya. Itu kan kayak di kafe-kafe juga banyak tuh yang foto customernya, print, mereka tanda tangan. Betul. Nah makanya menurut saya tren Polaroid itu nggak akan ada matinya sih. Betul. Ada pasar tersendiri yang mana memang orang suka kamera model kayak gini, kayak gitu. Kayaknya hanya Instax yang bisa langsung. Salah satu kamera Polaroid cuman Fuji ya, nggak ada Kodak, udah nggak ada lagi ya Kodak ya. Atau kayaknya ada, Mas Yudi pernah ngomong tapi udah nggak populer ya. Kayaknya yang udah pasti nomor 1 ini, gitu. Udah pasti nomor 1 Instax. Gitu. Nah kalau untuk yang Exalf ini ya kita tunggu aja trennya. Itu waktu yang akan berbicara ya, karena ini masih baru juga di pasaran, baru dilempar. Ya kita. Jadi mungkin Gen Z belum semua tahu nih, tapi mudah-mudahan pas nonton ini, jadi tahu ada kamera seperti ini. Apakah ini a genius move dari Fuji untuk kayak giring anak-anak Gen Z jadi suka analog lagi? Karena kan emang Fuji terkenal kamera analog kayak back in the day ya. Betul. Nah, kita nggak tahu nih apakah berhasil di-steer nih sama Fuji. Nih berhubung baru berumur sebulan, kita lihat aja perkembangannya ke depan. Betul. Nanti siapa tahu ada podcast kita yang berikutnya di seri yang Exalf yang terbaru udah booming, ya. Gue tuh udah booming ya. Susah nyarinya ya. Susah nyarinya, jadi barang goib ya.
Oke. Sekarang kita akan masuk ke chapter 7. Yes. Kita akan bahas soal pengalaman menggunakan kedua kamera ini. Yeah. Pengalaman saya selama menggunakan kamera Fuji X-Alpha ini jujur memang enak. Easy to use, easy to carry. Ini bisa langsung masuk ke kantong saya. Bisa saya taruh di tas jalan-jalan saya. Dan juga karena dia kecil, jadi nggak makan space yang banyak. Walaupun nggak dikasih cover ataupun nggak dikasih pouch, buat saya build kualitasnya sudah cukup bagus ya. Ini juga cukup solid sih, jadi kayak nggak perlu takut rusak. Dan memang bener-bener kayak kamera mainan sih. Saya pakai ini semua settingan auto. Tinggal point and shoot aja, mainin filter-filter efeknya sama simulasinya, terus tinggal upload ke sosial media. Jadi memang jujur saya happy menggunakan kamera ini. Istri saya juga suka pakai kamera ini, kadang dia suka pinjam ya buat dokumentasi anak saya, dia foto-foto. Dia juga suka karena memang gampang banget cara pemakaiannya, nggak ribet. Karena saking banyaknya film simulasi dan filter efek, kita sampai lupa untuk ngatur shutter speed berapa, ISO berapa, WB-nya gimana, itu sampai lupa tuh. Jadi, sedangkan di mode di mode auto aja tuh udah oke banget. Dan memang ini menurut saya akan lebih shine kalau dipakai di kondisi yang memang bukan low light ya pastinya, yang cukup cahaya, karena kita hanya diberikan internal flash-nya aja di sini. Kalau saya udah sempat coba sih kalau di low light, ya jadinya kayak siluet-siluet gitu sih. Tapi emang ini lebih shine kalau di kondisi yang memang daylight. Outdoor, yes. Dan ini juga kekurangannya, tadi saya lupa mention kekurangannya ini, kalau foto, orang itu kalau bisa jangan banyak bergerak, dia autofocusnya kurang cepat. Oh gitu. Yes, itu juga salah satu kekurangan yang saya lupa mention ya. Beberapa detik untuk diem gitu ya. Jadi ini memang lebih bagus kalau emang kita foto kondisi ya kamu nggak banyak gerak. Tapi kalau bergerak sana sini dia agak sulit untuk buat fokus nangkepnya gitu. Makanya kamera ini tuh bukan kamera profesional sebenarnya. Memang dia nggak pernah ngangkat nih speknya apa. Nggak ada kan? Kalau kita lihat di website ataupun apa tuh memang yang dipromosikan itu adalah memang lebih ke user experience-nya. Film pakai kamera analog, main film simulasinya. Ini yang mau tahu sensornya cuma 1-in sensor, 1-in sensor. Ada reasonnya kenapa, saya nggak usah jelasin ya. Nanti kalian bisa cek sendiri aja di YouTube, banyak yang ngejelasin kenapa nih pakai 1-in sensor. Karena saya juga belum pernah pakai kamera analog. Jadi katanya tuh ada yang jelasin nih di YouTube. Saya nonton kenapa 1-in itu agar dia kayak kenapa vertikal ya? Sebenarnya biar bisa lebih hemat roll filmnya. Oh gitu. Katanya begitu. Jadi kalau itulah alasannya kenapa vertikal. Jadi kita bisa bikin half frame seperti tadi. Dan kenapa tuh tadi jumlahnya 36. Sebenarnya aslinya tuh rollnya tuh 12. Bukan 36. Itu kali 3 berarti ya. Iya, lebih banyak ya. Jadi biar lebih banyak aja sih. Ya tapi lebih ke teknisnya bisa dicek sendiri sih. Lebih cek sendiri. Bisa cari ya. Ya betul. Tapi pengalaman saya pakai ini benar-benar seperti kamera Instax ataupun kamera mainan. Makanya saya meng-compare dengan si Instax Mini Evo. Karena saya juga pernah pakai Instax Mini Evo dan memang yang saya dapat feel-nya tuh sama sebenarnya. Makanya itulah alasan kenapa saya compare. Ya. Yes. Dan dia juga bukan kamera profesional. Pengalaman saya juga tergolong baru ya menggunakan ini, tapi langsung bisa karena tadi sangat mudah banget. Jadi tinggal point and shoot. Oh kita ngeliat momen, nyalain on, shoot, udah langsung. Yes. Tinggal pilih, bagus nih mau ngeprint, udah langsung kita tarik aja, pilih print kayak gitu. Jadi tadi ini sangat mudah banget dan aku jamin siapapun pasti bisa, walaupun belum megang kamera sekalipun gitu. Terus tadi paling nambah settingannya adalah white balance, terus exposure, ISO, shutter. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi benar-benar otomatis kayak ya udah point and shoot. Jadi kayak misalkan ibaratnya kayak HP aja, kita di HP kan tinggal point and shoot juga. Yes. Ini juga sama, cuman dia bisa langsung di print dan banyak
kreatif itu ya. Jadi fotonya lebih kreatif dengan filter-filter, dengan lensa-lensa yang bisa kayak ada mirror, tadi half frame gitu ya, bisa jadi 2. Nah itu seru dan asik banget sih makanya kayak gitu. Udah gampang, seru, asik. Terus untuk beberapa orang ini murah ya. Jadi ya karena laku banget ya. Karena laku. Jadi orang akan beli aja karena pengalamannya asik banget pakai ini. Seru banget. Iya. Oke, siap. Gitu sih. Nah, ini kita udah di akhir acara nih. Jadi mendingan beli X-Half atau Mini Evo nih ya. Nah ini emang agak tough. Jadi semoga informasi yang kita berikan dari awal sampai akhir itu sudah bisa mendeterminasi buat Kotara FM kira-kira mau beli yang satu mana. Kedua unit ini sudah tersedia juga ya di Kota Raya, baik online maupun offline. Dan saya pengen kasih tahu di Kota Raya itu kita masih termasuk yang 300 unit pertama. Jadi kalau kalian beli di Kota Raya sudah pasti mendapatkan si mini link, SD card, extra memory card, dan juga bisa langsung klaim baterai ke Fuji untuk dapat ekstra baterai. Jadi di harga yang sekarang kalian juga masih mendapatkan privilege seperti yang saya dapat di awal. Jadi buruan dibeli di Kota Raya. Nah, apakah di harga 12,8 video mode, filter efek, film simulasi itu worth it? Sedangkan di Mini Evo juga ada ya? Ada. Cuman bedanya nggak ada video mode dan juga nggak ada internal. Betul. Nggak ada internal mikrofon. Lalu kelebihannya ini half digital, half Polaroid. Kalau saya kan half digital, half analog. Jadi ini memang cocok banget buat teman-teman yang pengen bernostalgia menggunakan mode analog. One and only yang ada di pasaran saat ini adalah Fuji X-Half. Yes. Cuman yang memang kalau untuk masalah spek ini bukan kamera profesional. Dan ini memang didesain khusus untuk sosial media, Instagram ataupun TikTok. Oke. Nah, tambahan ya, dari pembahasan kita di hari ini, jadi teman-teman Kotara FM bisa menilai sendiri nih. Yes, menilai sendiri. Ya, kita udah kasih tahu kelebihannya apa aja sih, fitur-fiturnya apa sih dari masing-masing kedua ini. Dari harga, desain, fitur, kelebihan, kekurangan. Ya semoga kalian bisa langsung merangkum sendiri ya. Betul, iya. Jadi tinggal masing-masing gitu. Masing-masing. Kalau misalkan mau yang instan langsung print ya udah pasti enak Mini Evo gitu. Tapi kalau misalkan mau tadi explore, bisa langsung di X-Half. Jadi kadang balik lagi kebutuhan masing-masing ya. Yes, dan masing-masing. Iya, kadang milih kamera tuh tergantung hati juga katanya. Tergantung hati, benar. Yes. Yakin yang mana kayak gitu. Oke, kalau dari kamu mendingan beli X-Half atau Mini Evo nih Kak? Oh, kalau saya pribadi mendingan